Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang banyaknya pertanyaan mengenai apakah jika perusahaan memiliki karyawan tetapi gaji karyawannya di bawah PTKP, apakah tetap pelapor PPh 21? Kemudian ada juga yang bertanya apakah perusahaan harus melapor jika tidak memiliki karyawan. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, pertanyaan tadi banyak muncul ya di seputaran media sosial dan tentunya ini berkaitan dengan aplikasi terbaru yang sedang hangat-hangatnya dibahas di Indonesia, yaitu aplikasi Cortex. Kita tahu bahwa aplikasi Cortex baru berlaku 1 Januari 2025 dan tentunya masih di awal-awal tahun ini menjadi perdebatan yang sangat panas ya tentang pemakaian Cortex ini, karena selalu aja ada trouble, ada error, ada yang sukses, ada yang tidak sukses dalam pelaporannya. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang apakah perusahaan tetap lapor PPh 21 jika karyawannya misalnya hanya 5 orang tetapi dan gajinya hanya 4 juta per orang. Apakah tetap lapor? Sementara kan perusahaan tidak memotong PPh 21, artinya nihil. Dan juga ada yang bertanya, bagaimana kalau perusahaan tidak memiliki karyawan? Apa tetap lapor? Nah, ini harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada kebingungan lagi setelah menonton. Kita langsung saja, pertanyaan yang pertama. Apakah tetap lapor jika karyawan hanya memiliki gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta? Akan kami jelaskan, setiap perusahaan sejak berlakunya tarif ya, dan juga bisa dilihat di Per 02 BJ 2024. Nanti kami akan buat linknya di kolom deskripsi ya. Dan seperti ini tampilannya pernya. Nanti linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Kita akan jelaskan bahwa sejak adanya per ini bahwa diatur setiap perusahaan yang memiliki karyawan, ini yang memiliki karyawan ya, yang memiliki karyawan harus membuat bukti potong. Ketika kita sudah membuat bukti potong, maka kita harus laporkan. Jadi pertanyaan yang pertama, harus dilaporkan. Bagaimana caranya? Buat bukti potong lewat Cortex tentunya ya. Kemudian setelah itu kita laporkan. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana kita mau buat bukti potong sementara gajinya hanya 2 juta? Itu kan kita tidak potong PPh 21 loh. Apakah kita salah? Sementara diharuskan membuat bukti potong. Apa yang harus kita potong? Nah, untuk pertanyaan ini memang ada beberapa kondisi yang membuat perusahaan tetap harus membuat bukti potong walaupun tidak ada yang dipotong. Memang agak lucu ya. Membuat bukti potong tetapi tidak ada yang dipotong. Ini sedikit membingungkan ya. Akan kami jelaskan. Jadi maksudnya seperti ini. Walaupun kita tidak memotong pajak, misalnya karena gajinya di bawah PTKP, misalnya gajinya kalau anak satu di bawah 5 juta itu belum ada pajaknya ya. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan di aplikasi apakah ada pajaknya kalau gajinya 5 juta, anaknya satu, apakah ada pajaknya? Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, gajinya ditaruhlah di bawah PTKP. Oke lah, gajinya ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ini harus tetap kita buat bukti potong karena harus dilaporkan. Jadi peraturan mengatakan harus melaporkan SPT walaupun nihil. Nihil di sini artinya bukan nihil bukan karena kalau nihil jadi tidak membuat bukti potong, enggak. Jadi walaupun nihil tetap membuat bukti potong. Jadi kalau karyawannya gajinya 3 juta, kita tetap buat bukti potong lewat Cortex. Lalu di situ akan kita isi dan nanti di situ akan terlihat pajaknya 0. Jadi tidak ada pajaknya. Tarifnya juga 0 karena memang belum kena tarif kalau gajinya masih di bawah
PTKP. Jadi kita harus tetap buat bukti potong, tentunya di Cortex, lalu kita laporkan juga lewat Cortex tersebut. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan jika Bapak Ibu mau melihat bagaimana caranya melaporkan SPT PPH 21 yang nihil, silakan cek di kolom description. Kami sudah berhasil melaporkannya, dan di sana contohnya adalah kami punya 4 karyawan dan gajinya semua di bawah PTKP. Tidak ada yang kena pajak. Tetapi harus kita buat daripada kita denda loh. Ketika tidak membuat bukti potong dan tidak melaporkan, kita akan denda 100.000 per bulan. Coba kalau 12 bulan, itu jadi 1.200.000. Itu udah lumayan ya. Makanya kita harus laporkan. Dan jika Bapak Ibu ada masalah ataupun yang tidak tahu tentang Cortex, silakan di channel Masalah Pajak. Kami semua sudah merangkum di video di channel kami. Jadi jelas ya, yang memiliki karyawan, walaupun gajinya kecil, harus tetap membuat bukti potong. Walaupun tidak ada yang kita potong, tetap membuat bukti potong. Ada beberapa contoh ya, yang tidak kita potong, tetapi harus membuat bukti potong. Yang pertama itu tadi, karena nihil, gajinya di bawah PTKP. Jadi tetap buat bukti potong, walaupun tidak ada yang dipotong. Yang kedua, jika misalnya karyawan itu pajaknya ditanggung pemerintah, ya kita tetap buat bukti potong walaupun tidak ada yang kita potong. Yang ketiga juga misalnya ada tarif PPh-nya 0. Jadi ada ya tidak dipotong, dan beberapa contoh lainnya. Jadi tidak semua karyawan walaupun gajinya besar ada yang tidak dipotong karena ditanggung pemerintah misalnya. Tapi ini harus tetap kita buat bukti potong. Dan jangan hanya mentok di bukti potong. Harus berlanjut, setelah buat bukti potong, lalu laporkan. Jika tidak dilaporkan, sama saja kita kena denda walaupun sudah membuat bukti potong. Jadi sesuai per 02 PJ 2024, jadi sesuai per 02 PJ 2024, kita harus membuat bukti potong, dan bukti potong ini harus kita serahkan kepada karyawan. Ini harus kita serahkan setiap bulan ya, bukan setiap tahun. Kalau zaman Bupot ya, pajak DCP online itu, kita buat bukti potong hanya diserahkan di masa Desember. Tetapi ini setiap bulan kita buat, lalu kita serahkan kepada karyawan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah jika tidak memiliki karyawan harus tetap lapor SPT PPh 21? Sebelum kami jawab, silakan Bapak Ibu berikan dulu like-nya, subscribe, dan berikan komentar yang terbaik. Oke, untuk menjawabnya yang kedua tadi ya, tidak memiliki karyawan. Ada perusahaan tetapi tidak memiliki karyawan. Saya juga agak bingung, bagaimana sebuah perusahaan berjalan tanpa karyawan? Apakah memang tidak ada kegiatan? Oke lah. Kalau misalnya pun tidak ada kegiatan, ya bagaimana lagi ya? Berarti tidak ada gaji keluar. Jadi intinya seperti ini aja lah. Kalau perusahaan ada keluar gaji, misalnya menggaji siapapun menggaji yang keluar setiap bulan dari perusahaan, maka dia harus tetap membuat bukti potong. Saya nggak tahu ya di pertanyaan kedua ini, apakah memang tidak ada perusahaannya membayar gaji ke siapapun, termasuk walaupun misalnya anaknya ataupun saudaranya itu, kalau memang kita kasih gaji, maka kita harus tetap membuat bukti potong. Tetapi kalau memang benar-benar tidak ada keluar gaji setiap bulan, berarti itu memang tidak ada karyawan ya. Artinya memang tidak perlu apa yang mau dibuat bukti potong gitu loh. Kalau tidak ada gaji keluar, kan bukti potong itu dibuat karena kita ada gaji keluar. Kalau tidak ada gaji keluar, saya tidak tahu ya apakah mau buat bukti potong pakai NPWP siapa, mau buat bukti potong pakai NIK siapa, kan kita tidak tahu. Jadi untuk pertanyaan kedua ini bisa Bapak Ibu cek di perusahaan Bapak Ibu, apakah memang benar-benar tidak ada karyawan. Kalau memang tidak ada karyawan, ya kita mau buat bukti potong pakai NIK siapa,
kan harus ada karyawannya. Nah, berarti pertanyaan kedua tidak perlu buat bukti potong ya, kalau memang tidak ada karyawan. Sedikit informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk melengkapi pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya gaji karyawan masih di bawah PTKP, biasanya itu karyawannya gajinya masih kecil ya, dan biasanya tidak memiliki NPWP. Nah, biasanya muncul waktu membuat bukti potong, muncul banyak pertanyaan, misalnya bukan pertanyaan ya, muncul kendala, misalnya kita masukkan NIK-nya, terus ada notifikasi tidak ditemukan. Nah, jika hal seperti ini terjadi, ini artinya memang NIK-nya belum valid ya, belum cocok dengan Dukcapil, karena ketika kita masukkan NIK itu, pajak akan langsung sinkronkan ke Dukcapil apakah sudah valid NPWP-nya, NIK-nya ini. Kadang kan NIK-nya dulu ada zaman bisa nembak ya. Biasanya hal seperti ini agak susah masuk ke Dukcapil dan ini akan ditolak. Nah, untuk mengatasi ini, karena memang kita harus buat bukti potong, maka gunakanlah TIN. Jadi TIN ini adalah Temporary Tax Identification Number. Jadi NPWP sementara yang dikeluarkan oleh pajak ya. Masukkanlah, itu ada 16 digit ya. Nomornya itu 999 00000000999000. Saya sampai hafal karena memang itu sudah kita pakai untuk memasukkan NIK yang tidak terbaca oleh kantor pajak ataupun Kortex. Sementara kalau misalnya sudah punya NPWP tetapi kita masukkan NIK-nya tidak terbaca, ini artinya NPWP belum dipadankan dengan NIK. NIK belum dipadankan dengan NPWP. Jika kasusnya seperti ini, silahkan padankan dulu NIK-nya menjadi NPWP, bisa ke kantor pajak langsung, dan setelah itu langsunglah masukkan NIK, maka itu nanti akan terkonek. Itulah yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang terbaik. Bisa di-share juga ya buat teman-temannya supaya semua tahu, sehingga tidak ada perpajakannya yang terlambat atau kena denda, kena sanksi. Jumpa lagi di video berikutnya.